Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat yang lainnya sehingga kita dapat melanjutkan perkuliahan pada hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Bapak dosen yang sudah mengizinkan kami untuk berpresentasi pada hari ini. Melalui video ini kami akan merangkum materi kelompok 1, yakni filsafat Prasokrates, filsafat alam atau aliran monisme. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atha dari kelompok 1, yakni selaku moderator di sini, dan juga teman saya Zulfikar dan juga Syifaudin yang juga bagian dari kelompok 1. Oke, langsung saja teman-teman. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh saudara Zulfikar. Kepadanya kami persilakan. Herakliton adalah filsuf yang berpengaruh pada era Prasokrates pada tahun 480 Masehi sampai 540 Masehi. Herakliton mendirikan sekolah. Sekolahnya bernama Herakliton School. Para filsafat menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak dapat mempertahankan secara terus-menerus, segalanya berada dalam keadaan berubah. Segalanya mengalir bagaikan suatu sungai, semua yang mengalir dan tidak ada satu apapun. Jangan tinggal mantap. Prinsip Herakliton dalam pengetahuan alam semesta disebut dengan logos. Ia mengutip ahli filsafat Hippocrates pada sezamannya. Anda tidak dapat melompat ke sungai yang sama 2 kali, karena air lain sedang menuju yang ke arah Anda. Air tampak sama, tapi mereka mengalir. Semuanya mengalir dan tidak ada satupun yang tinggal tetap. Filsafat kedatangan tidak ada yang tidak berubah. Satu-satunya perubahan adalah perubahan itu tersendiri. Herakliton berargumentasi bahwa unsur utama dari alam semesta adalah sesuatu yang hidup, yaitu apa? Api. Secara metafora mengacu ke logos universal. Prinsip inilah yang menjadi prinsip utama dalam pengaturan alam semesta yang disebut dengan logos sebagai alasan utama yang menjadi ciri-ciri utama dari perubahan segala sesuatu yang melatar belakangi segala sesuatu yang sifatnya tidak netral, tidak bermoral, netral, tidak memperhatikan alasan, sementara keadilan, kebaikan, dan belas kasih. Baik, terima kasih dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk saudara Zulfikar. Ya, saya sendiri akan membahas Thales, yakni seorang filsuf yang terkenal pada zamannya. Ya, bisa dikatakan kalau misalnya Aristoteles ini adalah bapaknya filsafat. Thales yang selama ini kita kenal adalah seorang filosof yang mendirikan mazhab filsafat alam semesta kosmos. Filsafat kosmos ini dikenal sebagai kosmologi yang mengajarkan bahwa unsur tunggal, prinsip utama yang menjadi dasar perubahan atau pembentukan alam semesta ini. Thales dari Miletus yang hidup pada tahun 624 sampai 546 Masehi, sebelum Masehi. Dia dikenal luas usai prediksinya yakni gerhana matahari pada 28 Mei 585 sebelum Masehi terbukti. Dia juga mengemukakan teori bahwa air adalah pangkal segala kehidupan di alam semesta. Jadi dia berpikir kalau air itu adalah segalanya di alam semesta. Ternyata sejalan dengan Al-Quran di surat Al-Anbiya ayat 30. Thales pun belajar berbagai ilmu, termasuk astronomi dan juga geometri. Sedangkan benih-benih aktivitas filsafat lainnya yang telah dibentuk sejak di Miletus atau di kini disebutnya adalah Anatolia di Turki.
kota perantau masyarakat Yunani yang terbilang makmur sehingga memungkinkan masyarakatnya mengisi waktu dengan berdiskusi dan berpikir banyak hal. Berikut adalah 5 gagasan yang dibangun oleh Thales atau yang terkenal lah untuk si Thales ini dan ciri khasnya dia. Yakni pertama, Hilazoisme. Pandangan lain Thales adalah segala sesuatu dalam raya ini punya jiwa. Teori yang kemudian disebut Hilazoisme ini sejalan dengan pandangan yang kita kenal sebagai animisme, yakni kepercayaan bahwa setiap benda yang punya roh yang mesti dihormati agar tidak mengganggu berjalannya kehidupan manusia. Yang kedua, dogma. Menurut Thales, suretiship atau dogma adalah awal dari kehancuran. Dogma itu dalam bahasa Yunani disebut juga kepercayaan atau doktrin. Yang ketiga adalah segala yang paling. Keempat, waktu. Nasihat berikut dari Thales adalah waktu adalah hal bijak untuk segala urusan. Ketika tidak menemukan lagi jalan penyelesaian suatu masalah, maka waktu akan menjawabnya. Jadi menurut Thales ini, waktu ini bisa menjawab segala permasalahan yang ada gitu loh. Ya, ujung-ujungnya waktu yang menjawab gitu. 5, bicara. Bagaimana menurut Thales, berbicara dengan bijaksana dan sesuai dengan kebutuhannya, itu adalah yang bijak kayak gitu. Itu adalah pemikiran Thales yang hingga sekarang pun masih dikaji dalam dunia filsafat. Itu sih tadi 5 pembahasan atau pemikiran Thales hingga sekarang yang masih terkenal di dunia filsafat. Mungkin itu aja sih materi dari Thales yang bisa saya bawakan. Selanjutnya mungkin materi yang berikutnya yang akan dibawakan oleh Bang Syifauddin. Kepadanya kami persilakan. Menurut Anaximandros adalah dasar alam haruslah dari jenis yang tak terhitung dan tak terbatas, yang ia sebut a prion, yaitu jenis zat yang tak terhingga dan tak terbatas, serta tidak dapat dirupakan dan tidak ada persamaannya dengan apapun. Pendapat menurut Anaximandros yang lain yaitu bumi seperti silinder, lebarnya 3 kali lebih besar dari tingginya, sedangkan bumi tidak terletak atau bersandar pada suatu apapun. Anaximenes berpendapat bahwa udara merupakan asal-usul segala sesuatu. Udara melahirkan sebuah benda dan alam semesta ini karena suatu proses pemenatan dan pengenceran. Kalau udara semakin bertambah, maka muncullah berturut-turut angin, air, tanah, dan akhirnya batu. Sebaliknya, kalau udara yang menjadi encer, yang timbul adalah api. Pandangan Anaximenes tentang susunan jagat raya bertolak belakang dengan Anaximandros. Menurut Anaximenes, bumi ini seperti meja bundar dan melayang di atas udara. Demikian pula matahari, bulan, dan bintang. Benda-benda yang ada di jagat raya tidak terbenam di bawah bumi sebagaimanapun dipikirkan Anaximandros, tetapi mengelilingi bumi yang datar itu. Mungkin itu adalah video penutup dan juga penutup dari materi kelompok kami, yaitu kelompok 1. Mungkin sekian video kami, presentasi video dari kelompok 1 mengenai filsafat Prasokrates, aliran alam, filsafat alam atau monisme. Mungkin itu saja. Kalau misalnya ada kekurangan atau kekhilafan dari kami kiranya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.